Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Di sini saya akan presentasikan pengaturan dan keamanan produk bioteknologi. Adapun latar belakangnya di mana penggunaan teknologi ini memberikan manfaat antara lain untuk meningkatkan produksi pangan, peningkatan ketahanan tanaman, hewan, dan ikan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Demikian pula teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pangan dan pakan, serta merupakan teknologi terkendali yang ramah lingkungan. Nah, selain terkendali, teknologi rekayasa genetik mampu membantu mencegah masalah-masalah pembangunan pertanian yang tidak dapat dipecahkan secara konvensional. Sebagai contoh, dalam rangka meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan penduduk akan sandang, pangan, dan papan yang terus bertambah. Kendala utama yang harus diatasi adalah cekaman biotik dan abiotik. Pengaturan keamanan hayati dan keamanan pangan atau keamanan pakan PRG di dunia sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an, tergantung negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada atau negara berkembang. Untuk mengantisipasi masuknya PRG ke Indonesia, maka pada tahun 1996 Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang pertama kali terkait dengan PRG, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan. Adapun rumusan masalahnya, di mana yang pertama, bagaimana standarisasi keamanan produk bioteknologi pangan rekayasa genetika, bagaimana prosedur masuknya produk bioteknologi rekayasa genetika dari luar negeri, dan yang terakhir, bagaimana keamanan produk bioteknologi pangan rekayasa genetika di Indonesia. Adapun tujuannya, yang pertama untuk mengetahui standarisasi keamanan produk bioteknologi pangan rekayasa genetika, yang kedua untuk mengetahui proses masuknya produk bioteknologi rekayasa genetika dari luar negeri, dan yang ketiga untuk mengetahui keamanan produk bioteknologi pangan rekayasa genetika di Indonesia. Sekarang kita masuk ke pembahasan, di mana pembahasan yang pertama itu mengenai standarisasi keamanan produk bioteknologi pangan rekayasa genetika, di mana keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Penyelenggaraan keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Dalam hal keamanan pangan ini, pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan. Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan sehingga keamanan pangan terjamin. Penggunaan bahan tambahan pangan juga diatur dalam undang-undang ini, seperti bahan tambahan apa saja yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, dan berapa besar batas maksimum yang diperbolehkan. Pertimbangan ini terkait dengan aspek keamanan pangan dan kesehatan konsumen. Adapun peraturan perundang-undangan mengenai keamanan pangan rekayasa genetika, di mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yakni bertentangan mengenai penyelenggaraan keamanan pangan, dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen, di mana berisikan mengenai diatur mengenai kewajiban produsen untuk memproduksi, memproses, dan mengemas serta mengedarkan barang atau pangan kepada konsumen dengan mencantumkan label, komposisi pangan, dan lain sebagainya sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, yakni mengenai mutu dan gizi pangan. Dalam peraturan pemerintah ini diatur lebih mendalam dengan membuat standar nasional Indonesia atau SNI pada berbagai hal yang terkait dengan pangan. Dan yang terakhir mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik. Peraturan pemerintahan ini mengatur mengenai jenis produk rekayasa genetika yang meliputi hewan, tanaman, dan jasad terenik, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai proses masuknya produk bioteknologi rekayasa genetika dari luar negeri, di mana proses memasukkan produk rekayasa genetika dari luar negeri, setiap orang yang akan memasukkan produk rekayasa genetika sejenis dari luar negeri untuk pertama kali wajib mengajukan permohonan kepada menteri yang berwenang atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang berwenang.
permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen yang menerangkan bahwa persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan atau keamanan pakan telah dipenuhi dan surat keterangan bahwa produk rekayasa genetika tersebut telah diperdagangkan secara bebas di negara asalnya, serta dokumentasi hasil pengkajian dan pengelolaan risiko dari institusi yang berwenang di mana pengkajian risiko pernah dilakukan. Produk rekayasa genetika yang telah memperoleh rekomendasi keamanan hayati menteri yang berwenang memberikan izin pelepasan dan atau peredaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan di berbagai bidang sesuai dengan izin peruntukannya. Adapun peraturan internasional mengenai keamanan pangan dilakukan dengan Perjanjian Internasional Keamanan Pangan. Yang pertama, Perjanjian Pertanian atau Agreement on Agriculture atau AOA. Dengan Agreement on Agriculture ini, maka World Trade Organization mewajibkan anggota-anggotanya untuk membuka pasar domestiknya bagi masuknya komoditas pertanian dari luar dan sebaliknya disebut sebagai perluasan pasar atau market access. Mengurangi dukungan atau subsidi terhadap petani disebut sebagai subsidi domestik. Mengurangi dukungan dan subsidi terhadap petani untuk mengekspor disebut sebagai subsidi ekspor. Selanjutnya yaitu Protokol Cartagena tentang keamanan hayati atas Konvensi tentang keanekaragaman hayati, atau Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, di mana Protokol Cartagena adalah sebuah perjanjian internasional bidang lingkungan hidup yang mengatur perpisahan organisme hasil modifikasi genetik antar negara, termasuk penanganan dan pemanfaatan secara sengaja oleh seseorang atau suatu badan. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjamin tingkat perlindungan yang memadai dalam hal persinggahan atau transit, penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas organisme hasil modifikasi genetik atau OHMG. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai keamanan produk bioteknologi pangan rekayasa genetika di Indonesia, di mana menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, mengenai kandela keamanan pangan rekayasa genetika di Indonesia disesuaikan dengan berdasarkan pada Indonesia Risk Assessment Center atau INA-RAC, yang mana sejak pencanangan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 20 November 2014, kendala keamanan pangan secara umum adalah yang pertama, meningkatkan jumlah kajian risiko keamanan pangan nasional di sepanjang rantai pangan. Yang kedua, pembentukan kumpul database ahli untuk komite ilmiah dan panel pakar. Dan yang ketiga, melaksanakan pembangunan kapasitas nasional untuk mengurangi risiko. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, fungsi utama Badan Pengawas Obat dan BPOM yaitu yang pertama, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, dan yang kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta pemantauan, pemberian pembimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, tata usaha, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, arsip, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut, di mana keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Peraturan standarisasi rekayasa genetika bagi keamanan pangan diatur melalui peraturan nasional dan internasional. Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undang mengenai keamanan pangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa. Internasional membuat peraturan mengenai keamanan pangan internasional, yakni Protokol Cartagena tentang keamanan hayati atas Konvensi tentang keanekaragaman hayati atau Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, dan Perjanjian Pertanian atau Agreement on Agriculture atau AOA. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan
Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.